3 ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Mari kita baca bersama-sama, boleh? Boleh. Kita mulai. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan bisa bertemu kembali. Amin. Bisa bertemu kembali, dan tadi ada yang bilang saya 2 kali, saya 3 kali, saya sekali. Saya sudah 3 kali datang ke tempat ini, tapi untuk yang pertama saya pas ibadahnya saya ada di Yunlong. Baru selesai itu baru saya kemari, tempatnya ikut yang demi. Tapi tak mengapa untuk saya memperkenalkan kembali, boleh? Boleh. Nama saya Marcel Meksi Langini dari dari Manado. Saya dari Manado. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal Maka tak sayang. Nah, makanya saya perkenalkan, nama saya Marcel Meksi Langini. Jadi kalau sudah kenal jangan lupa di Saya. Oh. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen, adakah yang di antara kita tidak pernah mengalami pergumulan? Kalau ada berdiri. Adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya masalah? Tidak. Semua Walaupun kita sebagai orang Kristen yang telah mengatakan percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, ternyata masalah pun masih datang dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang berkata bahwa banyak. Bagaikan kasih ibu yang tiada batasnya. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk mampu bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Dan ini yang saya katakan dengan panggilan Kristus. Ini tidak mudah untuk dapat kita lakukan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Amin? Amin. Tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Sebagai orang Kristen, panggilan Kristus itu paling tidak ada 2 yang harus orang lakukan. Yang pertama, menyangkal diri. Itu sama dengan kalau ada yang menyakiti hati kita, terus kita balas dengan mengampuni, itu bagian daripada penyangkalan diri. Karena pasti dalam hati kecil itu inginnya 1 kali 1. Sakiti hati saya balas sakiti hati. Tapi kalau kita balas dengan mengampuni, itulah penyangkalan diri. Yang kedua, untuk menjawab panggilan Kristus itu ialah memikul saya. Ini tidak mudah. Menyangkal diri dapat dikatakan sebagai tanggung jawab perasaan. Memikul salib dapat dikatakan sebagai tanggung jawab iman yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Dan oleh karena itu, tanggung jawab iman ini mari kita uraikan di next slide. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita bahas terlebih dahulu garam. Nah, ada yang belum tahu garam itu apa? Nah, garam itu memberi rasa pada makanan. Garam itu mengawetkan makanan. Dia memberi manfaat untuk mengawetkan makanan. Maka kalau kita makan ikan asin itu bagian daripada manfaat dari garam. Ada pengawetan. Ini mau mengatakan apa? Apakah kita harus menjadi garam dalam wujud seperti garam? Tidak. Atau kita bermanfaat layaknya garam?
Kita bermanfaat layaknya garam. Itu berarti kita harus memberi dampak yang positif. Inilah tanggung jawab iman. Dimanapun kita pergi dan berada, kita harus memberikan dampak yang positif dalam lingkungan kita berada. Kita ada di negeri beton. Di samping kiri kanan kita adalah beton. Sebenarnya saya mau katakan yang mana di samping kanan kiri kita adalah sahabat-sahabat kita, bukan beton. Di samping kiri dan kanan kita adalah sahabat-sahabat kita, saudara di dalam Kristus. Salah mengawetkan makanan. Apakah kita harus menjadi pengawet? Kehadiran kita di tengah-tengah hidup bersaudara harus menjadi pembawa damai, mempereratkan hubungan tali persaudaraan satu dengan yang lain. Ini yang dimaksudkan untuk menjadi garam dunia sebagai orang percaya. Lantas, jika dia hilang rasa, apa yang harus dilakukan selain dibuang? Siapa di sini yang di KTP Kristen? Di KTP nggak ada. Di KTP nggak ditulis Kristen. Di KTP ditulis Kristen. Oh, yang KTP Indo maksudnya. Di KTP. Oh ya. KTP ini Kristen. Bedakan KTP Kristen dengan Kristen. Kristen KTP dan KTP Kristen itu beda. Dalam artian, biarlah identitas kita menjadi Kristen dimanapun kita pergi dan berada, dan tidak kehilangan rasa. Dimanapun kita berada, kita membawa dampak yang positif dalam kehidupan bersaudara, bersahabat, kelompok-kelompok kecil di tempat ini, bahkan di kehidupan di rumah kita bersama dengan keluarga jika kita pulang. Mempererat tali persaudaraan. Inilah tugas kita. Panggilan iman yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua ialah kita dituntut untuk menjadi terang dunia. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan, manfaat dari terang ialah memancarkan cahaya dan dapat menuntun jalan. Apakah kita harus berubah wujud menjadi lampu terlebih dahulu? Matahari. Nggak tanggung-tanggung loh mau jadi matahari. Udah kecil. Udah kecil mau jadi matahari. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus tampil beda, dalam artian kita harus perlihatkan inilah terang Kristus yang kita bawa di mana-mana. Kita harus tampil beda. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Di mana-mana kejahatan banyak. Tetapi jika kita tampil berbeda, membawa cahaya terang, niscaya kita dituntun dan disertai oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kenapa kita harus menjadi terang? Kenapa kita harus tampil memancarkan cahaya bagi banyak orang? Ada satu kalimat yang sempat saya baca. Kalimatnya tertulis demikian: Jesus died for you and me in public, so please don't live for him in private. Satu kalimat sederhana yang saya dapatkan di belakang truk. Iya, saya dapatkan di belakang truk. Ditulis di belakang truk: Jesus died for you and me in public, so please don't live for him in private. Dia mati untuk saya dan saudara-saudara di depan publik, di depan banyak orang. Dia perlihatkan cinta dan kasihnya kepada saya dan saudara-saudara. Maka mari kita hidup menikmati kasihnya itu untuk kita pancarkan bagi banyak orang. Amin. Inilah panggilan iman yang harus kita lakukan. Next, Kak. Oleh karena itu, sekarang kita dituntut untuk menjadi garam dan terang dunia. Dari tadi saya katakan bahwa apakah kita harus berubah wujud? Semua katakan tidak, tapi ada satu yang bilang, oh jadi matahari. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kupu-kupu, ada tahu nggak? Kupu-kupu itu sebelum dia menjadi kupu-kupu,
Dia adalah seekor ulat yang sangat menjijikkan dan bahkan untuk dilihat pun menggelitik. Kan? Dia adalah seekor ulat. Dia bermetamorfosis menjadi kepompong, baru kemudian menjadi kupu-kupu. Apa yang hendak ingin saya katakan dari hal ini? Kita tidak perlu berubah wujud. Cukup menjadi diri sendiri, tetapi karakter kita berubah menjadi karakter Kristus. Amin. Amin. Karakter kita berubah menjadi karakter Kristus, yang kemanapun kita pergi dan berada, kita membawa dampak positif. Kita menjadi terang, kita mempereratkan tali persaudaraan, dan ya kita menjadi teladan. Amin. Kita tidak perlu berubah menjadi Matahari. cukup menjadi diri sendiri untuk dapat menampilkan karakter Kristus. Kupu-kupu ketika dia menjadi seekor kupu-kupu, dia melewati banyak proses. Tetapi ketika dia menjadi kupu-kupu, dia menjadi tampilan yang cantik, bahkan dia membantu dalam penyerbukan bunga. Artinya dia bermanfaat bagi ciptaan lainnya. Jadilah seperti itu. Membawa dampak yang positif, bermanfaat bagi banyak orang, dimanapun kita pergi dan berada. Maka next slide. Paling tidak inilah poin yang harus kita bawa pulang. Ada 4. Membawa dampak positif, mempererat dari persaudaraan, memancarkan kasih Kristus, menjadi teladan. 4 poin ini kalau dapat kita lakukan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan bersama dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman, bahkan dalam kehidupan dengan keluarga, niscaya terang Kristus akan terus menyertai kehidupan kita. Amin. Kalimat-kalimat yang sederhana, yang sulit untuk dilakukan, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Maka lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Next slide, Kak. Dan pada akhirnya, Solideo Gloria. Mari kita baca kembali ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya lewat kita ada banyak yang menikmati terang itu, dan lewat kita menyembah Bapa yang di surga. Pada akhirnya Solideo Gloria, dari Dia, untuk Dia, dan oleh Dia. Kemuliaan bagi namanya. Amin. Ini tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Maka mari kita letakkan tangan kita di hati, di dada kita. Kita doakan pribadi kita, sehingga kita mampu menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Ya Bapa, ini kami. Kami bersyukur menjadi milik kepunyaan. Kami ditebus di depan banyak orang. Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami. Maka sekarang ini kami mau hidup menjadi garam dan terang dunia. Kami mau hidup membawa dampak positif dimanapun kami pergi dan berada. Kami mau hidup untuk mempererat tali persaudaraan sesama kami manusia, bersama dengan sahabat kami, bersama dengan majikan kami, bersama dengan orang-orang yang kami termasuk keluarga kami yang terpisah jauh dengan kami di saat ini. Maka mampukan kami ya Bapa, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami menjadi terang, kami menjadi teladan untuk memancarkan kasih Kristus. Kami siap untuk melakukan ini ya Bapa. Maka mampukanlah kami, memberkati pekerjaan kami, relasi kami dengan majikan. Biarlah Tuhan berkati. Ada kedamaian, ada sukacita dalam bekerja. Kami boleh menikmati segala berkat Tuhan yang membawa damai dalam kehidupan kami. Memberkati pribadi lepas pribadi ya Bapa, dalam pergumulan yang berbeda-beda,
dalam harapan yang berbeda-beda, dalam cita-cita yang berbeda-beda, bahkan dalam rencana yang mungkin berbeda-beda. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, sehingga lewat waktu Tuhan kesuksesan boleh diraih, keberhasilan boleh menjadi bagian kami. Dan biarlah ya Bapa, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sehat kuatkan kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit, tetapi biarlah kasih Kristus, sukacita, iman, damai surgawi terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Memberkati keluarga kami yang ada di Indonesia ya Bapa. Biarlah mereka ada dalam penjagaan-Mu, mereka ada dalam penyertaan-Mu. Anak-anak, orang tua, suami, keluarga, Tuhan berkati, sehingga semua yang kami perjuangkan di tempat ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat untuk kami nikmati di hari esok. Terima kasih ya Bapa, inilah kami yang berdoa. Kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami terlalu dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia, damai sejahtera, penjagaan, perlindungan, serta berkat-berkat surgawi dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini, esok, dan selalu terus. Amin. Demikian, silakan dulu.